Kita ngaji surah Al-Adiyat. Surah ini termasuk surah Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Dalam riwayat atau dalam cerita atau riwayat bahwa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini, kan ayat Quran itu turun ada sebab-sebabnya. Ya kayak undang-undang di Indonesia, bahkan mungkin di negara lain juga sama. Tidak sekonyong-konyong langsung ada undang-undang itu, enggak. Ada sebab-sebabnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengutus pasukan perang yang dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr Al-Ansori dengan mengendarai kuda. Maka Al-Adiyat itu artinya pasukan berkuda. Benar ya? Pasukan perang berkuda. Tapi setelah diutus, dikirim pasukan ini, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan lamanya nggak ada kabar, nggak ada info. Ditunggu di WA nggak ada, di Facebook nggak ada, nggak ada kabar. Di Instagram nggak ada, ditonton di YouTube nggak ada. Ini kemana kabarnya ini? Nah, sampai orang-orang yang nggak senang dengan Islam itu langsung menghembuskan kasak kusuk. Wah, pasukan yang dikirim Muhammad udah mati semua. Nah, sama kalau kayak kita, misalnya punya keluarga, apalagi yang dulu keluarganya pada belayar ya, sebulan, 2 bulan nggak ada kabar, surat nggak datang, telepon nggak ada. Lah kalau orang yang senang simpati dengan kita pasti ngibur. Oh mungkin lagi sibuk, nggak sempet ngabarin, gitu ya. Oh mungkin lagi capek banyak kerjaan mungkin di sono, atau sinyal nggak ada di tengah laut. Itu orang yang simpati. Tapi kalau orang nggak seneng, nah loh, kan? Jangan-jangan lagi lu nemu putri duyung di laut. Nah loh, iya nggak seneng kan biasa orang begitu ya. Orang kalau nggak seneng itu biasanya malah nakut-nakutin. Jangan-jangan, wah ayo lo, nah di zaman Nabi pun udah begitu. Yang nggak seneng dengan Rasulullah udah nyebarin berita itu pasukan yang dipimpin oleh Munzir. Jangan-jangan udah habis, hilang, dibantai musuh. Tapi orang-orang yang membela Rasulullah enggak, mungkin lagi sibuk di perjalanan, atau mungkin kalau dalam dulu kalau ngirim kabar kan harus surat kan dikirim melalui orang. Lah orang perjalanan kan butuh waktu lama. Nah kemudian setelah kurang lebih sebulan baru turun ayat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha dan seterusnya. Yang dari surat ini yang turun secara tidak langsung mengabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasukan yang dipimpin oleh Munzir bin Amr Al-Ansori selamat, nggak ada apa-apa, bahkan fawasat nabihi jam'ah. Itu nanti ceritanya. Ya, berarti surat ini, surat Al-Adiyat ini turun untuk memberi informasi pada Rasulullah bahwa pasukan Muslim dalam keadaan baik-baik saja, nggak ada kejadian apa-apa. Nah ini berkenaan dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah
al-adiyat atau wal adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini diawali dengan bacaan wawu di situ. Wal adiyati dhabha. Wa di situ namanya kalau orang belajar ilmu nahwu, belajar ilmu tata bahasa Arab itu disebut huruf qasam. Huruf yang digunakan untuk sumpah. Wal adiyati itu bentuk sumpah. Dalam Quran itu banyak Allah bersumpah. Wal asri, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Dan banyak lagi hal-hal yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Wawu di situ namanya wawu qasam, wawu untuk sumpah. Lah, sumpah yang dianggap sumpah itu ketika menggunakan 3 huruf, wallahi, billahi, tallahi. Kalau di Indonesia kan demi Allah. Demi Allah. Lah, ini pejabat sekarang yang pada lagi nyari, sekarang kan lagi nyari. Ntar begitu udah dia berhasil mengumpulkan suara, menang, nanti dia akan sumpah. Yang Islam biasanya wallahi, demi Allah, saya akan. Nah, yang namanya akan kan belum. Saya akan. Kalau datang ke sini bilangnya nanti saya akan jalanan gang 1 blok C, ini saya keramik. Kalau janji ya sebunyi-bunyinya lah. Keramik, kalau enggak marmer gitu ya. Keren lah. Musola pokoknya saya kasih AC. Ayo janji mah suka-suka dia, ditepati dan enggak ya nanti. Makanya bilangnya saya akan. Namanya akan kan belum ya? Tapi dia janjinya pakai wallahi, demi Allah. Lah, resikonya orang kalau sumpah dengan memakai nama Allah, kalau ia tidak bisa menepati, ada hukumannya. Puasa 3 hari berturut-turut. Tapi jangan bahasanya begini loh, jangan mudah kita memakai bahasa sumpah. Nanti madorotnya kalau kita kelupaan kena ke diri kita sendiri. Karena orang itu kadang sumpah itu kayak kalau orang Jawa bilang kelambi. Kelambi apa ya? Kelambi apa ya? Pokoknya dikit-dikit itu wallahi, demi Allah gitu loh. Misalnya, lu dari mana? Dari Priuk. Beneran wallahi. Kadang ada orang yang ngomong itu dikit-dikit selalu ngucapin sumpah demi Allah. Itu kalau bisa jangan. Banyak mandorotnya. Yes, makanya kalau cerita sama orang dia nggak percaya ya wis terserah. Bu dari mana? Priuk. Apa iya? Ya terserah. Jangan gampang-gampang ucap wallahi demi Allah. Karena kalau sumpah itu mungkin namanya kita kepleset omongan atau apa, nanti madorotnya balik ke diri kita sendiri. Apalagi kalau sumpah untuk nutupi kebohongan, wah bahaya. Kadang orang jualan ya, Bu ini gamis berapa? 300. Mahal amat. 175 yo. Jangan. Tadi ada yang nawar 225 aja nggak saya kasih, sumpah deh, wow. Padahal dari tadi ataupun atu-atu acan belum ada yang nawar. Oh, saya pernah dengar langsung, ini kuping dengar langsung masalahnya. Tapi bukan daster itu, bukan gamis, bukan. Dulu bukan dulu ya. Dulu, sekarang udah enggak.
Di depan rumah mak saya itu, kalau orang sekarang bilang tusuk sate. Rumah mak saya itu kalau orang sekarang bilang tusuk sate. Kalau ada orang naik motor kenceng, weng, kebablasan masuk dalam rumah. Itu dulu asal habis subuh itu ngumpul orang yang jualan ayam, jualan sayur kecil-kecilan, bukan pasar tapi di situ tempat ngumpul orang. Nah itu kadang ada orang jualan ayam, Bu, niki ayamnya pinten, jawab gitu. Ini ayamnya berapa? Umpamalah taruh 20.000 saat itu. 15 ya jangan. Tadi ada yang nawar 17 gak saya kasih, sumpah deh demi geledek. Oh, sambar geledek beneran baru tahu rasanya. Pokoknya ini loh. Jangan mulut ini jangan mudah mengucap sumpah. Kalau misalnya kita cerita orang nggak percaya, ya wis biarin. Misalnya, Bu, ini beli motor berapa? 5 juta. Ih, murah amat sih. Jangan pakai wallahi 5 juta, nggak usah. Nggak usah. Ayo percaya syukur, nggak percaya syukur. Yang keluar duit saya. Jangan gampang ngucapin sumpah. Ya kecuali memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya boleh. Misalnya ada kejadian orang kemalingan. Lah yang lihat secara langsung kita lihat langsung motor itu dia yang bawa. Lah kemudian misalnya kasus ini dibawa ke polisi, lah otomatis kan kita jadi saksi. Lah ketika itu ya memang dibenarkan untuk memakai sumpah. Tapi kalau untuk omongan sehari-hari dihindari. Karena ada, ya saya ketemu orangnya itu yang bentar-bentar wallahi, bentar-bentar demi Allah. Itu kalau orang Jawa namanya kelambi. Kelambi itu udah kebiasaan di bibir itu. Nah, itu kalau orang Jawa kelambi, kalau orang Jakarta apa namanya? Bibir. Wes pokoknya gampang ngucapin itu loh. Itu pun namanya kelambi. Spontan, wes pokoknya itulah. Itu namanya qasam atau sumpah. Lah ayat ini dahului dengan wawu, itu wawu sumpah. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha itu apa? Ngos-ngosan. Kuda itu kalau lari kan mulutnya kayak mangap-mangap ini, kayak ngeluarin. Saya hampir tiap Sabtu Minggu ditagih sama anak suruh ajak naik kuda, itu kan kelihatan saya merhatiin. Biar udah dibeliin ini itu, kalau belum naik kuda ya masih nagih. Wal adiyati, demi pasukan kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha. Lah ketika kuda itu lari dengan kencang, maka sepatunya itu kan dari besi ya. Terkena tanah itu kan kayak ada percikan api, apalagi sekarang di aspal. Nah kalau di situ, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Lah ini yang jadi kabar bahwa pasukan yang dipimpin oleh Mundir tadi selamat. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Pasukan musuh masih tidur pules ngorok, tiba-tiba pasukan perang datang, wis nggak sempet persiapan, akhirnya musuh kocar kacir. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga ketika pasukan kuda itu datang, apalagi di Jazirah Arab kan debunya ngebul gak karuan ya. Nah kalau di dulu ya kuda, kalau sekarang ya kontainer itu di situ. Jalan cacing tuh kalau naik motor nggak pakai masker, kalau habis salip sama kontainer hidung penuh. Itu fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jama'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah ini yang menjadi informasi bahwa pasukan itu selamat.
pasukan kuda yang dipimpin oleh Mundhir bin Amr al-Ansari tadi selamat, bahkan bisa menghancurkan pasukan musuh. Nah, inti dari ayatnya mulai dibahas di ayat yang ke-6 ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia. Dulu kan sudah pernah dibahas ya, bahwa manusia dalam Quran itu kadang memakai nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kadang memakai insan, kayak ini innal insan. Kadang memakai basyar. Di terakhir surah Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat apa Bu? Kalau hari Jumat pernah baca nih. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat yang dibaca malam Jumat selain Yasin loh. Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang hampir ujung, hampir habis. Kadang manusia itu memakai bahasa basyar. Tergantung manusia dilihat dari sisi apanya. Kalau manusia dilihat dari sisi fisiknya, dari fisik ini loh, jembleger fisik sosoknya, manusia itu memakai basyar. Kalau dilihat dari sisi fisiknya, kita semua nggak jauh beda. Yo mata punya dua, kuping punya dua, tangan yo punya dua, kaki yo punya dua. Yang normal sama, mau presiden, mau rakyat, mau pejabat, mau raja, mau kaya, mau miskin, secara fisik nggak jauh beda. Maka kalau fisik kita nggak bisa niru. Makanya kalau ada orang yang sering saya bilang, orang yang kalau lagi hamil, apa acaranya namanya? 7 bulanan, biarin dibacain surat Yusuf sampai 6.666 kali. Kalau bapak emaknya pendek, irem, keriting, insya Allah lahir ya nggak jauh-jauh beda sama itu. Lah iya kan? Lah iya. Lah kalau ngarep kok fisik kayak Nabi Yusuf, kalau kita orang Indonesia yang modelnya begini nih ya, minimalis begini, nggak usah ngarep. Ya wes, biar nggak pernah dibacain Yusuf. Kalau itu memang orang Arab, lahirnya yang ganteng, putih, gede, tinggi. Maka kalau masalah fisik nggak bisa ditiru. Dan Rasulullah dan Allah itu enggak nilai fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak nilai suar. Suar itu ini loh. Ini biar kelakuannya biar wajahnya cakep tapi kelakuannya kayak Abu Jahal. Allah wala ila ajsamikum, enggak nilai fisiknya, enggak, tapi yang dinilai oleh Allah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, yang dinilai hati. Biar mukanya cakep, fisiknya gagah, gede, tinggi, tapi kalau hatinya belangsak dia tetap belangsak. Kalau dalam penilaian Allah, maka fisik gak bisa ditiru. Wes kita mah yang dilahirkan oleh Allah kulitnya begini. Ini namanya apa sih kulit warna begini nih? Sawo bosok sama. Nah nggak usah ngebayangin punya kulit putih glowing, kalau minum kopi jadi kelihatan glegek, nggak usah.
Nggak usah wis, pokoknya terima nasib. Memang kita dilahirkan oleh Allah, orang Indonesia itu begini. Ada yang sampai suntik putih. Iya, kalau bisa berlanjut tetap putih, terjaga lah. Kalau nggak bisa berlanjut malah ireng. Ini saya diceritain nama istri. Saya tahu orang itu hitamnya dulu nggak tahu. Saya tahunya pokoknya orang itu putih. Lah belum lama ketemu kok orangnya wajahnya rusak. Lah terus sambil naik motor istri cerita, itu efek suntik putih. Kalau bisa berlanjut, yo bisa putih terus, tapi kan lanjutannya ongkosnya mahal. Yes, pokoknya kalau ditakdir oleh Allah agak ireng-ireng begini, ya wis alhamdulillah. Orang ireng itu malah biasanya sehat. Sehat. Orang putih takut kena matahari, kalau orang ireng enggak takut, memang udah ireng lah, ngapain takut. Kalau bisik nggak bisa ditiru. Lah manusia itu kadang memakai insan kayak ini. Insan itu dilihat dari kelakuannya. Lah kalau kelakuan bisa ditiru. Maka yang diperintahkan untuk ditiru itu kan kelakuan, bukan fisik. Nah, kalau baca Yusuf, yo niru-niru, ngarep-ngarep, siapa tahu kelakuannya kayak Nabi. Kalau nasibnya kayak Nabi Yusuf, mau nggak? Belaksak loh nasib Nabi Yusuf itu. Dia 12 bersaudara, sama saudara-saudara yang satu bapak lain ibu disia-sia terus, ditipu, akhirnya pura-pura dimakan serigala, ternyata dicemplungin ke sumur. Begitu udah di dalam sumur, diangkat orang, ditemu, dijadiin budak. Habis jadi budak dijual jadi pembantu di istana. Udah jadi pembantu di istana, dituduh selingkuh dengan istrinya, pembesar atau pejabat, akhirnya masuk penjara. Sengsara. Lah kok anaknya dibacain Nabi Yusuf, apa nasibnya pengen kayak gitu. Tapi kan akhirnya kayak sinetron itu loh. Akhirnya Nabi Yusuf setelah di penjara itu keluar dari penjara karena bisa meramalkan kondisi keadaan perekonomian negara, akhirnya diangkat jadi menteri. Akhirnya saudara-saudaranya yang dulu ngefitnah karena hidupnya kismin datang ke Nabi Yusuf minta bantuan. Lah kalau kayak ibu yang misalnya jadi Nabi Yusuf, ibu dulu disia-sia dicemplungin ke sumur, kemudian di usia tua ibu hidup kaya raya, saudara-saudara ibu yang dulu nyemplungin ke sumur datang minta bantuan, kalau ibu mau ngomong apa? Kalau kita kan enaknya langsung begini ya, gitu ya. Kalau bahasanya orang Bojong pakai begitu. Tapi Nabi Yusuf enggak. Ya wis, wong kamu saudaraku, walaupun beda ibu tapi satu bapak. Ya wis, ini di gudang udah saya siapin untuk keperluan kalian. Nabi Yusuf. Wis, insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.